Kristen Islam, Bang? Saya di KTP Islam, tapi saya udah murtad dari 2017. Saya bukan. Oh, bukan Islam lagi ya, iya. Kristen ya? Oke, Halo? silakan. Iya, berarti murtadin. Iya, Bang. Gimana, Bang? Lanjut. Halo, Iya. Bang, mau bertanya Bang Juma. Iya. Sebenarnya kenapa umat Islam itu kalau sholat mesti menghadap Ka'bah gitu? Itu sih Oh, iya. pertanyaannya. Barangkali saya tertarik kembali lagi ke Islam. Iya. Tanyanya itu sih. Oke. Jadi Ka'bah itu simbol tauhid dalam Islam. Simbol tauhid. Kenapa Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kenapa kita harus mengesahkan Qul huwallahu ahad? Katakanlah bahwa seluruh upaya yang ada di atas muka bumi ini harus mentauhidkan, harus mensatukan Tuhan. Maka seluruh upaya yang ada dalam kehidupan manusia, apapun itu, harus merujuk kepada keesaan Tuhan. Maka ibadah, cakupan ibadah, puasa hanya tertuju kepada satu entitas saja. Salat hanya tertuju kepada satu entitas saja, yaitu jangankan kemudian niat, gerakan tubuh harus merujuk pada satu titik, yaitu tauhid, mengesahkan Tuhan. Maka arah kiblat dari manapun manusia di bumi ini harus merujuk kepada satu titik saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Islam dalam ibadah pun harus satu titik. Beribadah dari manapun harus satu arah, yaitu menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi semata. Tidak berserak, yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan, yang satu membelakang saling. Enggak, itulah indahnya Islam. Makanya disebut Islam damai. Coba Anda bayangkan kalau dalam satu masjid orang mau ruku sujud seenak-enaknya, apa jadinya? Uktinora sujud menghadap ke barat, yang di belakangnya sujud menghadap ke timur. Nah, begitu sujud langsung tiarap mereka karena bokongnya besar-besar nih orang. Jadi dalam tata cara ibadah saja Islam itu indah, saudaraku. Andai saja kamu bisa naik ke langit melihat umat Islam itu ibadah, begitu indahnya. Dari ufuk yang paling terjauh dari Ka'bah itu sujud lebih awal, kemudian bergerak seperti kuncup bunga yang sedang tertutup. Begitu juga ketika mereka bangkit dari ruku, mereka seperti kuncup bunga yang sedang mekarnya. Itulah Islam, merujuk kepada satu titik ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu sami'na wa ta'na. Islam itu mendengar dan mentaati. Ketika ada perintah dari pencipta langit dan bumi, maka penganutnya disebut muslim. Ma makna muslim? Apa maksudnya muslim? Muslim itu adalah orang yang tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi. Tidak membantah. Sekiranya diperintahkan salto, salto. Sekiranya diperintahkan renang, renang. Tapi diperintahkan sujud menghadap ke Baitullah. Ke Baitullah, ke Bait El. Jadi Islam ketika ada perintah, sujudlah kamu menghadap ke Baitullah, maka kami sujud. Tak ada perlawanan. Kecuali orang yang suka membantah Tuhannya, diperintahkan kemudian sujud, tapi mereka tidak sujud, malah salto-salto. Saya kira begitu, Bung. Terus kenapa Bang kalau misalkan ada orang gitu kritik misalkan kepada Nabi Muhammad ya, itu sampai dihalalkan darahnya. Saya kan pernah katanya ajaran rahmatan ilal alamin ya. Iya. Harusnya kan mengampuni gitu. Kenapa Oke. Baik. Yesus itu, Nabi Isa itu sejatinya ketika diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel yang harus berlaku sesuai dengan titah yang ia bawa adalah orang Israel seluruhnya kudu wajib percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Yesus kudu wajib dipercaya oleh seluruh Bani Israel. Itu tujuan dia datang kemudian di tengah-tengah manusia, kaumnya Bani Israel.
Tetapi kaumnya jauh lebih sangar, kaumnya jauh lebih bengis, kaumnya jauh lebih kemudian pembangkangannya malah lebih daripada setan. Maka Yesus harus pergi meninggalkan dunia tanpa harus menuntaskan ajarannya. Begitu juga Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa mana ajarannya? Tunjukkan mana kitabnya Nabi Musa. Nggak ada lagi. Adapun di kalian itu hanya terjemahan dari Alexandria pada abad ketiga. Bukan kitabnya Nabi Musa lagi. Tidak ada yang sanggup menjaga kitabnya Nabi Musa. Kenapa? Karena kaumnya mayoritas pembangkang terhadap Nabi Musa. Dan tak ada pembelanya. Kemudian Yesus datang. Yesus juga mengalami hal yang sama. Tak ada pembelanya. Malah pengikut-pengikutnya juga terpedaya oleh Kristus palsu yang mengaku Yesus. Nah, ketika Nabi Muhammad itu datang, Bung, ajarannya itu litubayina linnas, untuk seluruh umat manusia. Maka dia harus ajarannya itu sampai pada titik terakhir kehidupan di dunia ini. Alias harus sampai kepada penghujung kehidupan bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, apa katanya di situ? Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa ini, dari umat ini. Jadi tidak main-main. Utusan Tuhan jangan main-main. Kalau utusan Tuhan sudah diprioritaskan, jangan kau ganggu. Jangan diganggu dong. Nah, kalau misalnya utusan Tuhan itu kemudian diganggu, kemudian utusan Tuhan itu ingin dibunuh, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan ajaran sampai di akhir zaman? Kalau diganggu kemudian ajarannya. Maka Nabi Muhammad sebagai Rasul dan penutup para Nabi, ajarannya harus langgeng sampai hari kiamat. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara. Kenapa darahnya halal? Di mana kau dapat data itu? Di data mana yang bisa kau tunjukkan? Orang Nabi silakan. Kawin anak kecil, Bang. Itu kira-kira gimana menurut Abang? Orang Nabi. Pantas nggak seorang Nabi? Pantaskah seorang Nabi menikahi anak kecil? Pantaskah Tuhan mengisap puting wanita remaja? Itu pertanyaan yang harus Anda pelajari tuh. Karena Anda murtad dari Islam pindah ke agama aneh. Anda kaget ada seorang nabi, ada seorang pemimpin menikah anak usia 6 tahun di 1400 tahun silam, sementara kakeknya Tuhan Anda itu menikah ribuan wanita. Nah, itu nggak pantas. Tunggu sabar dulu. Yang Anda jadikan, Bang, yang Anda jadikan sebagai sandaran adalah tolak ukur Anda. Kan gitu. Tolak ukur Anda yang hidup di zaman sekarang. 1400 tahun silam Nabi Muhammad diminta kemudian oleh keluarga untuk menikahi seorang wanita. Wanita dinikahi di usia 6 tahun dan nanti serumah di usia 9 tahun. Usia 9 tahun pun ketika orang tua daripada wanita tersebut, Siti Aisyah tersebut, datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabiku Muhammad, istrimu Khadijah sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Beliau sudah dewasa, beliau sudah menampakkan keibuan, beliau sudah matang dari segi biologis, dari segi pemikiran, itu sudah matang. Maka Siti Aisyah serumah dengan Nabi Muhammad ketika kemudian berusia 9 tahun. Orang Arab, Bung, kalau sudah 9 tahun, apalagi masa lampau 1400 tahun silam, itu sama dengan wanita 18 tahun era sekarang ini. Sama. Kemudian, sabar dulu. Tidak ada hukum yang dilanggar. Kemudian tidak ada yang keberatan. Lalu kemudian tidak ada dosa yang diakibatkan dengan hal tersebut. Dan yang terpenting kemudian, hikmat daripada pernikahan Siti Aisyah dengan baginda Rasul Muhammad SAW, Siti Aisyah menghafalkan 2000 hadits lebih yang berkaitan dengan kewanitaan. Lalu Anda siapa? Mau keberatan seperti itu?
Sedangkan pastor pendeta banyak kita temukan di barat sana, banyak anak-anak kecil yang menjadi korban pedofil. Kenapa Anda tidak layak, tidak mengatakan ini layak enggak? Sedangkan mereka Anda sebut dengan apa? Anak-anak Tuhan. Nabi itu cuma nabi, bukan anak Tuhan. Pendeta pastor anak Tuhan. Tapi ratusan kemudian kita temukan ya kejadian-kejadian yang sangat-sangat memalukan. Pastor pendeta orang-orang suci katanya anak-anak Tuhan, tetapi pedofil. Bahkan banyak anak-anak laki-laki yang mereka gauli korban sodomex. Banyak korban sodomex. Dan sekarang Anda coba lihat, sabar dulu, Anda kan bertanya. Sekarang coba Anda lihat, siapa agama yang menghalalkan nikah sesama laki-laki? Agamaku, agama yang dibawa oleh nabiku, atau agamamu? Ayo, pikirkan aja dulu itu. Anda jangan lihat oknum, saudara. Kalau Anda melihat oknum Nabi Muhammad, bisa nggak kamu menceritakan hari demi hari kehidupan Paulus? Ketika dia usia, sebelum dia dikandung, setelah dia dikandung, setelah dia dilahirkan, setelah dia kanak-kanak, setelah dia remaja, kemudian dewasa. Ada cerita tentang Paulus? Ada? Supaya saya bisa membandingkan dengan nabiku. Mana tahu dia pernah menyodomi kambing? Mana tahu dia pernah memperkaos kemudian nenek-nenek usia 80 tahun? Kita nggak tahu, dia tidak punya sejarah. Mana sirah kehidupan Paulus? Ada? Mana tahu dia homosex? Faktanya dia tidak nikah. Jangan-jangan dia gay. Loh, kok bisa bingung gitu? Ya sekarang buktikan mana sejarah hidupnya Paulus. Ada nggak? Loh, bapaknya aja kita nggak tahu siapa bapaknya. Orang-orang Yahudi tidak ada yang menerimanya sampai hari ini sebagai rasul. Hanya kalian aja yang di luar daripada Yahudi yang menerimanya. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Anda, kalau Nabi Muhammad Anda katakan kemudian itu tidak becus, itu pandangan saudara. Anda lihat di dalam Bilangan 31 nomor 17-18. Di situ perintahnya boleh menikahi, boleh mengkawini, boleh mengambil wanita yang baru lahir hari itu juga. Anda baca kitab Anda itu. Kitab yang Anda rampok dari agama Yahudi. Di dalam kitab Bilangan 31, boleh mengambil anak yang baru lahir untuk dijadikan sebagai milikmu. Rampasan perang berupa wanita yang masih perawan, boleh kau ambil untukmu. Nah, Siti Aisyah bukan rampasan perang, tapi Bilangan 31 rampasan perang. Anak-anak kecil yang masih perawan bisa kau pakai untukmu, meskipun masih pakai jari-jari telunjuk aja dulu. Karena masih bayi, masih usia 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pakai jari-jari aja dulu. Cek. Nah, tunggu sampai di setahun. Tapi kalau kau sudah tidak bisa tahan, ya terserahmu lah sampai dia mati. Kan banyak kuburan-kuburan bayi ditemukan toh di gereja-gereja barat, di halaman-halaman gereja barat, bagian belakang gereja mereka banyak kuburan bayi diterima toh. Jangan-jangan bayi itu ya Abang, itu satu. Yang kedua, ya, tunggu sabar dulu, sedikit lagi. Yang kedua, agama, negara, wilayah, daerah, area, tempat hidup manusia yang dihuni kebanyakan Kristen menjadi asal-usul penyakit kelamin tertinggi di atas muka bumi ini. Penyakit AIDS, HIV, penyakit pantat. Banyak orang embeyan karena dirudal pakai pentungan. Itu berasal dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen, penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Silakan. Nanti saya balik bertanya ya. Karena Anda kan murtad dari Islam, berarti agama Anda lebih baik dari agama yang Anda tinggalkan. Halo. Gimana? Intinya saya cuma bertanya aja. Itu ya keraguan saya di Islam. Iya, saya harus bertanya juga dong kepada agamamu. Kamu meninggalkan agama Islam menuju kepada agama Kristen karena kamu menganggap Kristen itu lebih baik dari Islam. Itu pasti. Maka saya punya hak untuk bertanya. Karena kenapa? Bukan hanya ente. Kami seluruh umat Islam
adalah sasaran empuk yang setiap hari ingin dimurtadkan oleh Kristen. Misi Kristen dunia adalah mengkristenkan dunia. Misi Kristen Indonesia adalah mengkristenkan Indonesia. Jangankan ente yang sudah terlanjur menjadi korban, kami juga jadi sasarannya nih. Tiap hari mereka bolak-balik putar kepala gimana caranya untuk menjadikan orang-orang Islam masuk Kristen. Jangan Anda kira kami nggak tahu. Jadi izinkan saya juga bertanya. Satu pertanyaan aja. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Silakan Bang. Oke. Itu kemana ya? Pertanyaan Kalau ajaran Nabi kayak gitu nikahin bocil, saya. Udah. tahu. Pertanyaan saya. Dek, dengarkan dulu pertanyaannya deh. Kita gantian. Kalau enggak gimana ya? Menurut Abang. Pertanyaan saya, Tuhan semuanya Tuhan itu, Tuhan agama-agama lain itu tidak ada turun ke bumi kemudian mengisap puting. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhan kau itu turun ke bumi? Mau gimana? Isap dada, isap buah dada perempuan. Silakan, Tuh jawab. nongkrong di guru, Jawab. di batu. Wah, orang gila, orang sakit hati. Orang sakit hati dia tuh. Orang sakit hati. Nabi Muhammad turun ke bumi, menikahi wanita. Itu sah-sah saja. Ada Tuhan turun ke bumi, isap puting. Apa fungsinya Tuhan isap puting? Fungsi Tuhannya Kristen isap puting wanita itu apa? Bukankah dia bisa turun langsung menjadi dewasa? Apa fungsinya dia turun jadi anak-anak, jadi bayi? Bukankah dia bisa turun langsung usia 30, lalu mengajar penginjilan 3 tahun, akhirnya dia 3 tahun aja di bumi. Toh sejarah hidupnya dari 13 tahun sampai 29 tahun tak ada, disembunyikan, diumpetin. Ya mungkin pada saat itu dia nikah, berumah tangga atau apa gitu. Nah pertanyaan karena datangnya dari seorang yang mengaku murtadin, balik nanya dong. Apa fungsinya Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Salah satunya adalah Siti Aisyah diajarkan kemudian untuk menghafalkan hadits-hadits yang berkaitan dengan kewanitaan yang sangat sensitif, dihafalkan kemudian hadits-haditsnya oleh Siti Aisyah dari suaminya yang sangat dia cintai. Pertanyaan balik, apa fungsinya Tuhan Anda turun ke bumi emut puting wanita? Pikirlah itu, pikirkan itu. Gabriel bisa turun ke bumi jadi manusia dewasa, bisa. Malaikat datang kepada Abraham langsung dewasa, bisa. Malaikat datang kepada Zakaria, Elizabeth, kepada Hagar, bisa. Tuhan turun ke bumi kudu isap puting dulu. Selamat ini gara-gara sore. Gara-gara Tejo ini. Ya, selamat sore, Pak. Aku gak ditakoni dadi aku yo wis meneng ngrungokne. Selamat. Sabar. Biar disapa. Bang Immanuel. Halo. Bang Waduh, Immanuel. malas. Ini karet ban mobil kalau itu. Ya, Siapa? Saudara Paulus saya baru kenal. Selamat sore, Pak. Iya, yang udah pakai akal. Iya, Yang udah pakai yang akal enggak, bisa di. saya menyimak sedikit tadi. Sebentar dulu Bang. Bang Immanuel, kalau Anda nggak monitor saya turunkan. Halo. Aduh, lambat lah Ban Bang. mobil, jangan dinaikkan itu ban mobil. Siapa? Immanuel itu Bang? Iya, ban mobil itu, tahu nggak ban ban mobil mobil? ya. Kalau dipukul batu terpental, otak nggak sudah berfungsi otak. Doktrin dogma. Iya, selamat. Lagi gimana Iya. Bang? Dicerdas mau naik lagi gimana? Sebentar. Selamat Iya. sore, Pak. Ini ada Paulus. Wih, Ada Paulus kan, Kristen kan beliau. iya Paulus Kristen. Itu si cerdas gak usah lagi ya, dinaikkan lagi ya Bang, gak usah ya. Iya, karena gitu aja.
Oke. Sama aja Sutejo ini sama aja. Cuman Sutejo kelebihannya. Silakan Bang Paulus. Silakan Paulus. Iya, saya menyimak sedikit tadi yang disampaikan oleh siapa ini Bang Zuma, pelecehan anak-anak itu kok kayaknya yang tersebar di sini beritanya itu dari daerah pesantren ya. Oh ya? Oh Masa iya sih? Anda tidak Oh. pernah ngikuti media sosial toh? Oh iya, saya Berita- tahu. Bu, Enggak, saya ngerti. Sebentar. Saya tahu, saya ngerti. Ya, Kalau gitu. hal-hal seperti itu, karena kalian menguasai media, jadi dibesar-besarkan. Tapi media barat tidak bisa kau bohongin. Coba kau buka Google sekarang. Pedofil dari Kristen mayoritas. Bang Zuma. Pencabulan dari Kristen Sebentar. mayoritas. Sebentar. Itu fakta. Itu Tarik fakta nafas, real. tarik nafas Bang. Ya Tarik kamu nafas. yang Ya. tarik nafas. Yang Kamu tarik saya nafas. katakan beritanya di sini hampir semuanya yang tersiarkan diberitakan pesantren kebanyakan. Mana? Coba. kiai-kiai. Loh, Coba buka makanya datanya coba. Lah ya toh. Coba Kamu buka. berarti tidak pernah mengikuti media Itu sosial. dusta. Dusta. Itu dusta. Dari Ya, 100 itulah kasus, dari kalian. 100 kasus, kasusnya itu Kalau- 10, mungkin Ya, dari pesantren 90-nya kasusnya. dari kalian. Cuman- Yang 10 ini diputar terus karena kalian yang menguasai media. Oke? Coba lihat. Di Ini sini, di Pak, dalam agama sabar. Kristen, dengar dulu. Sabar. Di sini yang mayoritas Dengar Kristen dulu. apa Saya Islam, boleh Pak? bertanya kan? Bang, Dengar dulu. sebentar. Di dalam Kristen, dengar dulu. Di dalam Kristen boleh nggak cerai kalau bukan karena zina? Dengar dulu. Boleh nggak cerai kalau bukan karena zina di Kristen? Tidak boleh. Makanya Tidak istilahnya boleh. orang Dinda Kristen Nora, satu. coba dibuka jumlah umat Kristen yang cerai tahun 2024. Coba dibuka ya. Ingat ya, di dalam Kristen tidak boleh cerai kecuali karena berzina. Nah, jumlah perceraian di dalam agama Kristen tahun 2023 atau 2024. Kita lihat berapa orang berzina di Kristen selama setahun. Yang terdata ya. Oke. Di Kristen tidak boleh cerai kalau bukan karena Di zina. Nah, kita Indonesia lihat berapa yang cerai, tingkat berapa yang perceraian berzina secara dalam umum tahun dengan- kemarin di Kristen. 35%. 35% dari total pernikahan berakhir dari dengan Kristen. perceraian. Ya. Dan mayoritas terjadi pada pernikahan di bawah 5 tahun. Beberapa penyebab umum perceraian yang juga relevan bagi umat Kristen adalah ketidaksetiaan, pertengkaran, dan masalah keuangan. 35%. 35%. Berarti berapa angka orang bercabul di Kristen setiap tahun? Berapa pencabulan di Kristen setiap tahun? Berapa persinahan di Kristen setiap tahun? Kamu Satu lagi, ya. jaringan terbesar di dunia. Terbesar di Ya. dunia. Tuh, baca Pedofil tuh. ya. Ah, Itu Ya, memiliki 70.000 hey. puncaknya yang menghasilkan 70.000 pengikut. laporan intelijen yang dikirim ke polisi di 30 negara. Di Inggris, di Belanda, semua ya, Australia, Italia, Kanada, Selandia Baru, dan Thailand. Di Di Indonesia tidak melakukan itu karena malu-malu. Sudah apa Karena belum? Indonesia mayoritas Islam mayoritas di Indonesia, jadi Iya. Kristen tidak mau terlalu berani. Sudah apa belum? Kan Jangan sudah menghibur. Iya, jangan menghibur diri gitu dong. aku bilang Kita tadi, tuh- ketika enggak, misalnya kita ambil Bang, angka 100 pelaku, mungkin 10 dari pondok pesantren, 90-nya dari kalian. Apa tidak? Ini buktinya tuh. Di luar negeri nih, Bang. coba lihat. Tuh, di luar negeri Kita coba lihat faktanya. Kita lihat faktanya. Lagian di agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah.
Tidak ada nikah di Kristen, yang ada kawin. Di Islam ada kan? Di Kristen itu tidak ada nikah, yang ada kawin. Mana faktanya? Mana faktanya? Saya di kampung saya pesantren ada ratusan pesantren, tidak ada kejadian itu. Cuman kalau ada kasus satu persatu itu manusiawi, itu oknum. Iya. Itu oknum. 200 Tetapi di dalam agama anak yang dilecehkan. Bang. kamu, satu, tidak ada syarat sah nikah. Bang. Kedua, tidak ada batasan di agamamu, tidak ada batasan usia pernikahan. Di agamamu tidak ada batasan laki dan perempuan. Itu di agamamu. Di agamamu semua boleh, tidak ada yang haram di agamamu. Laki sama laki boleh di agamamu. Perempuan sama perempuan boleh di agamamu. Bahkan dengan binatang pun bisa. Itu fakta. Sabar Bang, sabar. Kamu tidak kasih data sedikit pun. Iya. Jadi penduduk Indonesia 80 sekian persen dibanding 6%, ya pasti kecil lah kalau dari kalian. 6% coy. Kami 87% dibandingkan yang 6%. Yang 6% aja dalam setahun itu mereka bercerai karena bersundal, itu berat. Sudah. Jaringan. Kok 8 Anda mendengarkan ada begitu, itu wajar, kami mayoritas di sini. Nah, sedangkan nilai kalian hanya 6% aja. Pencabulan dan perceraian di mana-mana terdengarkan. Saifuddin Ibrahim sang penghujat berzina, Agatha berzina, pendeta yang ketahuan ada tai lalat di nonotnya berzina. Siapa lagi? Mana lagi? Ayo. Sudah dia. Kasihan dia. Kasihan dia. Sudah apa belum? Kasihan dia. Sudah apa belum? Apa yang kamu ingin katakan? Apa yang ingin kau katakan? Kamu ngomong apa? Bang, berita, nah, silakan. berita, kenyataan yang di televisi itu mayoritas kenyataan kiai melecehkan santrinya. Iya, kami 86% coy. Iya, kami 86%. Kami 86%. Dan itu oknum. Tidak sama di dalam agamamu. Memang perintah pencabulan. Berarti kalau memang ada perintah untuk bersundal di ajaranmu. Ajaranmu memang ada bersundal perintahnya. Kalau di Islam ada yang melakukan itu, berarti itu oknum. Itu bukan ajaran agama. Sedangkan di agamamu itu memang perintah. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan atau menantumu kalau mereka berzina, mereka bersundal. Lahirkanlah anak-anak sundal. Itu perintah di dalam agamamu. Marilah kita menikmati sampai pagi karena suamiku lagi dalam perjalanan. Itu perintah dalam agamamu. 87% Islam di Indonesia, bandingkan yang cuma 6%. Lalu Anda ingin menghujat Islam karena ada kejadian seperti itu. Nah, itu angka perceraian. Apa itu namanya itu? Di Kristen dilarang bercerai kalau tidak karena berzina. Ayo. Lina Tidak Jaya, seorang misionaris, anak Tuhan, gembala suci, ayo, melakukan perzinahan kepada berondong. Itu yang nampak di permukaan. Tidak nampak di permukaan, kenapa? Karena memang sudah jadi kebiasaan. Kalau di Islam terjadi hal begitu, langsung manas, langsung tersebar. Karena kok bisa ya? Kok bisa kak? Kok bisa ya? Kan ini Islam, kok bisa terjadi seperti itu? Orang semua heran, maka menjadi pusat perhatian. Tapi kalau yang terjadi di tengah-tengah kalian, itu mah biasa aja, itu hal lumrah, bukan lagi hal yang mengagetkan. Tapi kalau Islam yang melakukan, wow, seketika naik ke puncak. Kenapa? Karena itu tidak terbiasa, karena bukan ajaran Islam. Tapi kalau di agamamu melakukan hal seperti itu sudah satu paket, coy. Jadi orang sudah tak kaget lagi. Contoh misalnya, ada manusia bisa berbicara. Kaget nggak orang ketika ada orang manusia bisa berbicara? Kaget nggak? Nggak kaget. Nggak kaget. Tapi seketika ada ayam yang berbicara, orang seluruhnya pasti kaget. Karena menyalahi kodrat. Islam kodratnya itu la taqrabuz zina. Tidak boleh berzina.
tiba-tiba ada yang berzina, maka kaget seluruh dunia. Wajar kalau tersebar isu-isu atau informasi-informasi ada persinahan atau ada pencabulan, karena Islam tidak sepaket dengan ajaran seperti itu. Tapi kalau dalam agamamu ada kayak begitu, itu sudah terbiasa, bukan hal baru. Karena kenapa? Media-media barat itu dari saya kecil selalu mempertontonkan aurat, selalu mempertontonkan hal-hal vulgar, selalu mempertontonkan hal cabul. Artinya dalam konsep keagamaanmu berdasarkan pemeluknya, hal pencabulan itu adalah makanan siang dan malam. Oke? Betapa banyak pendeta, pastor yang kesandung kasus-kasus seperti itu. Lihat piti-piti saya. Oke? Jadi saudara-saudara, tadi anak itu karena sakit hati melihat kesempurnaan Islam, iri dengki, jadi mencoba untuk melakukan penipuan-penipuan dengan memutarbalikkan fakta yang ada di lapangan. Islam 86%. Ketika kemudian ada yang terjadi hal sedikit menjadi riak, pasti menjadi besar. Tapi kalau di mereka hal seperti itu terjadi, itu makanan sehari-hari kok. Begitu Jongana. Oke, silakan dilanjut lagi. Saya tunjukkan satu ini ya Bang ya, boleh ya? Silakan. Ya, nah ini ceritanya nih Islam ya, yang menikah dengan ini nih. Seorang pria Australia bernama Georgius menikahi anjing peliharaannya. Bah. Nah, ini kira-kira bagaimana? Ya, mungkin karena segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Itu ada di Korintus ya? Korintus ya Bang? Oh gitu ya, oke. Iya. Dalil. Kita sedangkan orang yang melakukan persinahan tertulis dalam kitab suci, masa kita nggak bisa melakukan? Tuh buktinya ada. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku tak ada di rumah, lagi dalam perjalanan panjang jauh. Masa dalam kitab suci bisa? Masa kita nggak bisa praktekin? Bisa dong. Jadi yang sopanten. Nah kalau di Islam ada melakukan seperti itu, mana dalil pembenarannya? Nggak ada. Di Islam nggak boleh. La taqrabu zina, jangankan berzina, mendekati zina saja itu nggak boleh. Kalau kita berbicara mengenai hukum Islam. Nah kalau di Kristen, syarat sah nikah saja nggak ada di Kristen. Batasan wanita dinikahi ada nggak batasannya? Wanita di Kristen dinikahi nanti minimal usia sekian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan bilangan yang tadi kalau mereka gunakan sama seperti perpuluhan, kitabnya Yahudi dipakai sebagai dasar pijakan pemungutan uang di gereja, maka dia juga bisa menggunakan data bilangan 31 itu. Kenapa tidak? Iya siang. Kenapa tidak? Perpuluhan dari hukum Yahudi itu adalah hukum untuk Lewi, mereka gunakan. Katanya sudah dibatalkan, tapi perpuluhan masih dipakai. Berarti bilangan 31 juga bisa mereka pakai. Saya sapa boleh Bang? Lanjut. Saya asar dulu dek, silakan di ini. Aduh. Udah asar dulu saya. Lah, kan kita waktunya sama. Enggak Bang, di Medan kan jam 3:30. Iya kan? Jam 3. Di Medan 3:30 Bang. Masa Medan asar 3:30? Iya, di sini 3:30. Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Lanjut aja dulu. Oke. Beni Panjaitan. Selamat siang Bu, sore. Oh sore, agama apa Dek? Saya Kristen. Oh ya, silakan ditanggapi tadi dari narasi Bang Zuma. Saya baru naik sebenarnya lihat judulnya ini. Lalu soal yang berzina itu tuh kan nggak
ada perintahnya yang marilah kita itu kan yang di Amsal. Itu kan bukan perintah, tetapi itulah kejahatan manusia. Perintah yang pergilah kawinilah seorang wanita pesundal kan perintah. Ya, tapi kan itu ya betul itu, tapi khusus kepada Nabi Hosea, bukan perintah kepada seluruh makhluk. Gitu ya. Khusus kepada Hosea. Tetapi yang marilah kita memuaskan itu kan itu bukan perintah, tetapi adalah perbuatan jahat manusia yang diceritakan oleh Alkitab. Gitu. Alkitab menceritakan bagaimana manusia itu berbuat jahat, tetapi itu kan dikecam oleh Tuhan. Gitu. Ya, sebentar. Akang, monitor Akang. Monitor. Akang. Yuk. Akang apa dulu, kasih saya waktu dulu 10 menit. Apa? Akang lanjut dulu bentar. Di sini lagi ajan, Bunda. Oke. Ya, silakan Beni. Jadi apa yang mau kau apakan? Ini temanya ini aja, adakah kebenaran dalam Taurat? Tadi yang dinarasikan Bang Zuma itu karena membantah tuduhan dari Kristen tadi yang mengatakan diperbolehkan nggak mengawini bocil. Nah, sementara di dalam kitab kalian sendiri, tolak ukur seorang perempuan kalau yang boleh kawin itu umur berapa? Kan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sahnya syarat pernikahan di dalam Kristen itu ada nggak? Nggak ada juga. Nah, tapi kalian menyinggung soal pernikahan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah gitu loh. Kita kaji itu atau mau kaji ini? Adakah kebenaran dalam Taurat? Soalnya Bang Zuma lagi sholat, saya pun sebenarnya lagi makan pula. Gimana, Beni? Saya mau tema aja, Kak. Ini adakah kebenaran dalam Taurat? Oke, adakah kebenaran dalam Taurat? Ya. Ya tentu ada. Tentu ada. Apa hubungan Taurat dengan Kristen? Taurat ini kan kitab yang atau hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk ditaati Oleh bangsa Israel pada masa itu. Nah, tetapi hubungan dengan Kristen apa? Hubungan dengan Kristen? Ya, hubungannya dengan Kristen bahwa di hukum Taurat ini ada nubuat ataupun ya nubuat tentang kedatangan ya Allah sebagai manusia begitu. Makanya Kristen juga ya mengimani Taurat karena pada masa Yesus datang ke dunia itu Taurat juga masih dia baca, masih dia ajarkan di sinagog. Jadi kalian pelaku hukum Taurat? Tapi pertanyaan saya kan enggak, kalian pelaku hukum Taurat? Ya, tapi kan hukum Taurat itu kan ada bagian-bagiannya, Kak. Bukan, saya tidak tanya bagian. Kalian pelaku hukum Taurat atau tidak? Iya, tentu kami masih melakukan 10 hukum Taurat, yaitu 10 hukum moral. Oke, Nah, kan kalau hukum Taurat ya. itu terbagi atas Sebentar. Saya tidak tanya macam-macamnya. Nggak percaya, saya nggak tanya. Galatia 2 nomor 21. Ya. Sebentar. Kalian kan katanya pelaku hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia Theos, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya, apa hubungan kalian dengan hukum Taurat? Ya, hubungannya begini Kak Nora. Nah, kan udah saya katakan, Kristen beriman kepada hukum Taurat, Zabur yang masih dibacakan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Nah, di dalam Taurat itu kan ada nubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, tetapi kan mau tidak mau Kak Nora harus mengetahui hukum Taurat itu kan ada terbagi 3. Saya nggak tanya terbaginya, Dek. Iya, tapi kan begini, Sebentar, Dek. Kalau kamu hidup dalam hukum Taurat,
hidup dalam hukum Taurat, Galatia 5 nomor 4 dikatakan gini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya. Jadi kamu nih sebenarnya Gini, boleh nggak aku bilang Kristen ini apa hubungannya dengan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Gini Kak Nora, boleh nggak aku menjelaskan dulu supaya Kamu menjelaskannya pakai data loh deh. Tadi saya sudah tunjukkan Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Kalian Ya, kalau sabar. dibenarkan dalam hukum Taurat itu kasih karunia Kristus sudah tidak ada lagi. ya betul begini. Itu kan itu adalah perkataan Paulus atau surat-surat Paulus. Pada masa itu kan konteksnya ada perdebatan antara Yahudi dengan orang-orang Yunani atau yang non-Yahudi. Nah begini, ada orang Yunani kan yang percaya kepada Yesus, ada juga Jadi orang kalian yang mengikuti siapa deh? Mengikuti Paulus apa Yesus? kami mengikuti Yesus. Sebentar dulu, aku belum selesai menjelaskan. Kamu Sebentar dulu. menjelaskannya ini nggak ada data gitu loh. Di mana di situ terjadi pertentangan? Gimana sih? Iya, begini. Maksudnya begini. Nah, pada masa itu kan ada pertentangan antara Yahudi dan non-Yahudi atau antara Yahudi dan Yunani. Nah, orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus menganggap diri lebih unggul atau lebih istilahnya lebih lebih istimewa begitu karena mereka yang melakukan hukum Taurat Musa seperti disunat dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan itulah yang ditegur oleh Paulus bahwasanya Yahudi jangan menganggap bahwa mereka yang diberikan hukum Taurat bagi orang Yahudi itu merasa lebih dari orang-orang yang Sekarang tidak pertanyaannya itu melakukan begini loh, Taurat. Dek. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya tentu ada kebenaran. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, Dek, berarti sia-sia kematian Yesus. Iya, begini artinya begini. Orang yang orang-orang Yahudi itu kan adalah bangsa pilihan Tuhan yang bagi mereka. Hukum Taurat itu untuk orang-orang Bani Israel. Nah, kalian kan bukan Bani Israel. Nah, sekarang kalian ada nggak kebenaran dalam Taurat? Berikan saya waktu untuk menjelaskan, jangan dicela dulu. Nah, Kamu menjelaskannya itu tidak ada poinnya, deh. Kalian ini, dengar. Kalian ini kan, kalian mengaku sebagai pengikut Yesus. Betul? Nah, hukum Taurat ini diberikan hanya untuk Bani Israel. Betul? ya Nah, betul. tidak ada hubungannya dengan Kristen. Betul tidak? Ada hubungannya apa enggak? Mbak, orang Kristen itu Kamu tengok dulu si Surti. Gimana kabarnya Surti? Betul atau tidak, Beni? Yang 10 hukum moral itu masih berlaku, Kak. Saya tidak tanya. Oh, 10 hukum itu moral masih berlaku. Bagi Kristen juga berlaku. Bagi Kristen berlaku. Oke. 10 hukum moral itu berlaku kepada seluruh makhluk. Berarti Tetapi apakah kan ada kebenaran dalam Taurat? ada, tentu. Bagaimana mungkin kamu Kalau mengatakan tidak kamu ada baca, kebenaran? dengar dek, kalau kamu baca, Akui, makanya kan ada orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Makanya kan mengikuti begini. bukan berarti menyembah, dek. Saya terima mengikuti. Apakah ada orang Yahudi yang mengakui Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan? Itu pertanyaan saya, bukan pengikut. Ada. Beda pengikut, beda penyembah. Ya, sama Kak. Pengikut itu artinya yang memberikan diri kepada yang menghormati ajarannya, yang melakukan Saya ajarannya. misalnya saya pengikut Prabowo, bukan berarti saya menyembah Prabowo, dek. Iya, ini kan kita konteksnya kepada ketuhanan Dek, Yesus. beginilah dek ya, kalau diskusi itu ya, jangan kita panjang lebar tapi nggak dapat poin. Tadi saya bertanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Kau mengatakan ada. Sementara di dalam Bible kau sendiri, di dalam Galatia, dengan di dalam Galatia 2 dengan Galatia 5, itu dikatakan, kalau ada kebenaran di dalam Taurat, kematian Kristus itu sia-sia, dek.
Iya, begini, kematian Kristus itu kan suatu Jadi kamu mengikuti yang anugerah. mana? Ada kebenaran dalam Taurat atau tidak? Begini, ada orang yang kalau merasa diri mampu melakukan hukum Taurat, ya Kristus tidak berguna bagi dia. Tetapi kan tidak satu pun manusia yang mampu sempurna melakukan hukum Taurat, Hukum sehingga Taurat ini untuk siapa? kasih karunia itulah yang Hukum yang Taurat diberikan ini untuk kepada siapa, Dek? manusia. Hukum Taurat ini untuk siapa? Ya, pertama dulu kan ya ada 3 hukum Saya Taurat. tidak tanya berapa macam hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk siapa? Kamu harus tahu supaya kamu memberikan pertanyaan pun Hukum tidak- Taurat tidak ini untuk ragu-ragu siapa? lagi. Pertanyaan saya begini deh. Coba simak baik-baik. Hukum Taurat ini untuk siapa? A. Kristen, A. Bani Israel, ya. C. Bani Tegar Tengkuk. Apa hubungan hukum Taurat dengan Bani Kristen? Kristen itu menyempurnakan dari hukum Taurat. Biar kau menyempurnakan, kau melakukan hukum Taurat, kematian Kristus sia-sia. Silakan Beni. Iya betul. Kristen itu kan yang menyempurnakan hukum sebelumnya. Apa yang kau sempurnakan hukum dari hukum Taurat? Sejak kapan hukum Ya. Taurat untuk Bani Kristen? Apa hubungannya? Hukum Ya itu kan yang jelas. Kristen itu digenapi pengikut oleh Kristus. Arti Kristen itu Kristus, tidak ada nama itu tertulis. Silakan dijawab. Apa hubungan Kristen dengan hukum Taurat? Sebab kalau kalian membenarkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia deh. Pahamilah dulu konteks itu. Kalau kalian mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia. Ya, karena kan betul kata Bapak tadi bahwasanya kan Yesuslah yang menggenapi Taurat itu. Di mana Taurat itu digenapi, Dek? Ya seperti contohnya kan korban-korban binatang untuk penghapus dosa. Nggak nyambung kau, Dek. Nggak Itulah yang nyambung. digenapi Yesus. Nih, saya bacakan ya, Dek ya. Saya bacakan. Kok nggak nyambung, Dek? Ataupun hukum-hukum korban penebus salah melalui darah binatang digenapi oleh Yesus di kayu salib. Coba kau baca Mulai Matius 5. pengharapannya. Diam deh. Kau nih nggak nyambung, kau udah nggak pakai data. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Betul. loh kok betul? Loh kamu tadi sendiri mengatakan Yesus menggenapi dengan apa lagi, Dek? Menggenapi maksudnya gini. Nah, di dalam hukum Taurat itu kan pada masa bangsa Yahudi itu mereka ketika melakukan dosa harus mempersembahkan korban darah binatang. Nah, itulah yang digenapi oleh Yesus di Perjanjian Baru. Dialah penggenapan Genapinya dengan apa, Dek? dengan pengorbanan diri di atas kayu salib. Di mana Untuk Yesus penebusan mengatakan dosa. digantinya dengan penyembelihan hewan kurban dengan dirinya yang dikurbankan? Di mana di situ? Itu nubuat-nubuat para nabi, dan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa haruslah digenapi kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat. Itu kan perkataan Yesus sendiri. Di mana digenapi? Di mana tertulis? Ada ayatnya bahwa haruslah Iya, di mana? digenapi. Di mana? Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, lihatlah. Allahu Akbar. Bang, cepat bang. Bun, Akang makan dulu ya, Bun. Baru pulang dari masjid. Aku belum siap loh. Sama, Akang baru pulang dari masjid. Makan dulu bentar. Oke. Di Markus 14 ayat 49. Bisa Berapa? satu ayat. Berapa, Dek? Markus 14 ayat 49. Oke. Bentar, 149 ya.
Kisah-kisah 1 ayat 16 juga ada. Dulu, sebentar. Banyak ayatnya, Padahal, banyak. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang apa? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa, Dek? Baca aja terus, baca. Jangan berhenti di Kamu satu tahu ayat. nggak pertanyaan saya ini apa? Ya, coba ulang dulu, Dek. Pertanyaan kakak ini apa, Dek? Coba baca dulu pelan-pelan, lalu Dulu, jangan kamu tahu nggak berhenti di satu pertanyaan ayat. saya ini apa? Pertanyaan saya ini kamu tahu nggak apa? Tahu. Apa? Apanya yang digenapi? Kan gitu pertanyaanmu. Bukan, yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan ya, penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa itu diganti dengan manusia yang digantung di kayu salib. Di mana? Di dalam di dalam. Dalam. Beni saya bantu. Markus 10:5. Bukan Markus, Galatia 3 pasal 13. Di situ tuh. Coba baca. Aku baca Markus 10:5. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, gitu. Aduh. Lalu memangnya Tuhan kalian membenarkan Taurat Jabur? Dek, di mana penggantian hewan kurban itu ya? Itu dengan cara menggantikannya manusia itu disalibkan, Dek. Ada Ini tebusan apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan apa? Ini tebusan apa, Dek? Di Tesalonika ntar ya, mentah. Enggak, Jangan kamu jawab dulu di Markus 10:45. Ini menjadi tebusan apa ini? Tebusan dosa. Di mana tulisan dosa, Dek? Tebusan dosa. Di mana tulisan dosa, Dek? Janganlah menambah. Coba Tebusan baca. mana? Coba Mana baca tebusan baik-baik. dosa? Mana Coba tebusan baca dosa? baik-baik. Mana tebusan dosa? Dosa. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Coba baca dulu. Aduh, Sama Dek, mata saya yang picak atau kau yang picak? Menjadi tebusan. Tebusan bagi banyak orang. Mana sini tebusan dosa, Dek? Dengan cara disalibkan. Mana? Bentar ya. Nah, yang lupa ditulis sama yang lainnya. Atau gimana, Dek? Astagfirullahaladzim. Ada ayatnya di mana ntar ya, yang mengatakan bahwa dengan matinya di atas kayu salib, baru dia membatalkan hukum Taurat itu, bahwa dia kan yang menjadi yang menggantikan. Udah saya bantu tadi Galatia 3 pasal 13. Galatia 3 pasal 13 udah saya bantu. Gimana sih? Ya Allah. Aduh, ampun aku. Dengan matinya di kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Lah, berarti bertentangan dengan Matius tadi. Matius tadi mengatakan, tidak satu iota titik pun ditiadakan. Kalau masih dunia ini belum runtuh. Kok bertentangan jadinya? Ya, yang itu kan maksudnya yang 10 hukum moral itu, yang jangan berzina, jangan membunuh, yang hormati orang tua, itu kan Di mana 10 tulis hukum kayak gitu, Dek? moral. Aduh, jadi rarat lah kok, Dek. Carilah dulu datanya. Di mana? Di mana hewan Iya, penyembelihan hewan, Dek? Simaklah, biar enak kita diskusi, Dek. Pertanyaan kakak dari tadi nggak nyambung kau jawab. Saya tadi Ya, minta, kamu yang- di mana Yesus bagi itu kamu nggak menggantikan, Dek, di mana Yesus menggantikan hukum penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa dengan penyalipan Yesus tuh di mana?
Itu yang saya bacakan tadi ayatnya, dengan matinya di atas kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Itu kan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, Dek. Gimana sih Ya, kamu? Makanya hukum makanya. Taurat ini jangan kalian ambil yang bukan hak milik kalian. makanya kan kakak harus mengerti dulu hukum Taurat yang mana dulu. Oh, sekarang hukum Taurat ini yang semua 600 lebih misfot ini untuk siapa? Untuk Kristen apa untuk Bani Israel? Ada 10 hukum Taurat. Saya Itu bertanya, yang berlaku. 600 lebih misfot itu untuk Bani Israel atau untuk kalian Kristen? Kalau 10 hukum moral itu berlaku Saya tidak sama tanya bagi hukum moral, kami. moral. 600 lebih misfot itu untuk siapa? Kalau hukum adat istiadat khusus bagi Saya Yahudi. bertanya untuk siapa, Dek? Bani Israel atau untuk kau? Kamu bisa denger nggak supaya tambah pinter dikit gitu, Kamu boleh lebih nggak? pintar. Apa hubungan hukum Taurat dengan Kristen? Ya makanya dengarkan penjelasan, boleh nggak? Jangan Bukan. di sela-sela dulu. Hukum Taurat ini sebenarnya hukum Taurat ini diberikan kepada siapa? 10 hukum Taurat itu Saya kan tidak masih tanya berlaku 10. Saya tanya hukum Taurat diberikan kepada siapa, Dek? kepada Bani Israel. Nah, kamu dari Israel atau tidak? Saya bukan orang Israel. Terus kenapa? Apa hubungan kau dengan hukum Taurat kalau kau bukan Bani Israel? Karena Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu, dan Apakah siapa yang Yesus kenal Kristen, Dek? siapa percaya kepada Saya Yesus, bertanya, apakah Yesus kenal Kristen? secara tidak langsung sudah melakukan hukum Taurat itu karena dia Apakah berkuasa Yesus atas kenal hukum Kristen, Dek? Taurat. Apakah Yesus kenal Kristen? Kristen itu kan sebutan untuk yang mengikut Yesus. Apakah Yesus kenal Kristen? Saya bertanya. Kalian kan pengaku Dia Yesus. tentu kenal kami. Dia Mana kan Yesus Allah kenal yang Kristen, Maha Dek? Kuasa. Di mana Yesus Dia- kenal Kristen? Mukjizat apa yang dilakukan untuk Kristen, Dek? Apa yang sudah dilakukan Yesus kepada kalian? Ya banyak kesaksian-kesaksian pada masa ini, dia menyembuhkan orang sakit. Oh, orang sakit yang disembuhkan itu untuk Kristen apa untuk Bani Israel, Dek? Ya untuk orang yang percaya kepada Yesus sebagai Saya Tuhan dan bertanya, Juru ketika dia Selamat. melakukan mukjizat, Dek, dia melakukannya itu di Bani Asia apa di Israel sana? Yesus kan masih berkuasa sampai selama-lamanya. Dia tidak Tanya berhenti itu. Ketika Yesus melakukan mukjizat, kira-kira mukjizat yang dilakukan, dia menunjukkan kepada Bani Israel atau kepada Kristen? Orang-orang Israel Kristen. orang-orang Israel kan ada juga yang menjadi pengikut dia. Ngerti nggak ini? Tanya itu. Saya bertanya, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu ditunjukkan kepada Bani Israel atau kepada kalian? Saya Gini, Kak bertanya, Naro. zaman-zaman itu ditunjukkan kepada apa pada waktu itu? Yesus pada masa itu kan melakukan mukjizat, dilihat oleh orang banyak. Dia melakukan mukjizat Yesus melakukannya kepada siapa? di hadapan semua bangsa-bangsa, sehingga yang mengikuti dia kan ada dari orang Yahudi yang percaya sebagai untuk mengikuti dia sebagai Tuhan. Ada dari saya penasaran. ada dari Samaria, orang Yunani. Yesus bangsa apa saja? Sebutkan bangsa-bangsa mana? Semua bangsa-bangsa. Romawi, dari bangsa Persia, ada Mesir, ada dari Samaria, Yunani, Romawi. Bangsa-bangsa pada masa itu kan Oh ya, bangsa Indonesia ada nggak, Dek? banyak yang mengikut Yesus. Iya, bangsa Indonesia ada nggak, Dek? Pada masa itu bangsa Indonesia belum ada, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Nora. Coba Kasihan kamu buka aku Lukas 7, tahu. Dek. Oke, buka Lukas 7, Dek. Lukas 7, Bangsa Dek. Indonesia kan baru ada tahun berapa? Kau kok Dek, tanya 2000 buka tahun Lukas lalu 7, Dek. Indonesia Buka belum Lukas 7, ada. Dek. Setahun Lukas kali 7, lah Dek. kau agak bodoh Buka, dikit ya. iya, kan? buka Lukas 7, Dek. Iya, pintar buka Lukas 7. Lukas 7. Ya, Lukas 7 nomor 17. Silakan. Dia di bangsa Persia, mungkin ada yang di situ ya, bangsa Persia, bangsa Roma ya. Silakan dibaca. Lukas 7 nomor 17.
tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Apa maksudnya nih? Nah, Yesus kan di situ kan perikopnya Yesus membangkitkan anak muda. Lalu? Nain. Nah, Nain ini kira-kira bangsa Persia atau bangsa Mesir? Tersiarlah kabar di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Orang Nain ini, anak muda di Nain ini, saya kurang tahu ya sebenarnya dia dari suku apa. Terus kau mengatakan Yesus membuat mukjizat di seluruh disaksikan seluruh bangsa-bangsa. Itu dari mana datanya, Dek? Bangsa-bangsa maksudnya di situ dari suku-suku begitu. Ada dari Samaria, ada Romawi. Kalau kau tadi dengar ada Mesir. Dengarlah dulu ya. Kau tadi mengatakan seluruh bangsa-bangsa, sekarang kau mengatakan suku-suku. Suku Batak, suku Jawa, suku Sulawesi, apakah disebut bangsa-bangsa? Bangsa itu kan sebenarnya artinya bangsa itu satu kaum gitu, kaum. Kalau negara baru negara itu baru suatu wilayah, tapi kalau bangsa itu kaum begitu. Jadi bangsa Indonesia dengan bangsa Amerika sama? Bangsa itu kan bisa sebenarnya kan artinya suatu kaum, tetapi kan sekarang ini bangsa itu negara. Nah, kamu apa aja lah, istirahat aja lah dulu ya, Dek ya. Saya pikir kamu pintar gitu loh, ternyata ya begitulah. Aku boleh nanya, kenapa diturunin? Siapa yang turunin? Kenapa diturunin? Jangan diturunin lah. Siapa yang nurunin kau? Aku boleh nanya nggak Kak Nora yang baik? Ngapain kau bertanya sementara kebenaran dalam Taurat aja nggak tahu kau? Ya udahlah. Jadi kalau Taurat yang diturunkan Tuhan kalian ada kebenaran nggak di dalamnya? Tuhan Kak? kami tidak menurunkan Taurat kepada Nabi Muhammad. Sejak kapan? Taurat itu kan kepada Nabi Musa. Iya, tapi kan ada ayatnya dalam Al-Baqarah bahwa Tuhan jawab. Hubungan Kristen dengan Taurat aja kau nggak bisa jawab gitu loh. Udah selesai kita loh, Dek. Udah. Lalu hubungan Taurat dengan ya Ondri, halo Ondri. Ondri. Erwin. Halo Erwin. Erwin. Oh, alah. Yang Kristen lah yang naik dulu lah. Ini banyak kali permintaan ini yang Islam. Banyak permintaan Islam ini untuk apa naik gitu loh. Moderator di bawah ada apa nggak sih, moderator? Ya, cek. Saya baru beres, Bunda. Ya. Udah siap, Akang? Udah siap. Oke, saya lanjut dulu makan. Ya, ini siapa ini yang naik nih? Kok masih muter-muter? Ejal, kok masih muter-muter ya? Ya, teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya. Soalnya ini udah kebanyakan teman-teman muslim minta naik, nanti nge-lag, nge-hang. Mending dibatalin aja dulu permintaan naiknya, biar kita naikin yang Kristen-Kristen. Yang barusan itu si Agatha kayaknya ya, dari suaranya kedengaran si Agatha itu. Ya, buat teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya, di tab-tab layar aja dulu ya, bantu tab-tab layar. Kayaknya si Agatha, kok nyamar-nyamar ya? Gak usah nyamar-nyamar dong, kan udah ketahuan punya suami. Terus dia melakukan persundalan dengan si Joseph. Udah kebongkar. Masa iya, Kang? Memang betul Iya, betul. Ada fotonya tuh. Ya, Bang JN. Bang JN. Halo Bang JN. Bang JN.
Assalamualaikum bang, maaf kepencet bang, lagi di atas motor. Iya. Kepencet. Ada fotonya udah tersebar itu. Ngeri juga ya. Weh, apa ini? Disapa Kang? Masa tadi itu si Agatal? Aku naikin orang ini dari tadi nggak ada yang ngomong. Ya, ada telepon barusan. Si Agatha barusan itu si Agatha. Cuma ngomongnya agak-agak dimiring-miringin. Oh, pantaslah nggak nyambung. Iya, biasalah. Wahyudi, selamat sore Wahyudi. Wahyudi. Turunkan aja bang, salah pencet. Oh siap, masih banyak bang. Ya yang buat Kristen aja ya teman-teman. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Kayaknya pada kepencet mereka kayaknya. Ya Kapling, selamat sore Kapling. 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 Ya, Kristen apa Muslim? Muslim murtad. Muslim murtad. Waduh, murtad gara-gara apa bang? Itu si Benny mau naik lagi, naikkan aja Akang. Entar ini sama si ini dulu nih murtad kayaknya katanya. Kenapa murtad Benny? Gara-gara kitab Al-Quran gak konsisten. Oh, yang mana tuh? Ayat yang mana yang gak konsisten? Coba ajari saya. Yang mana? Iya, kadang bilang Nabi Muhammad gak bisa baca tulis. Yang mana? Yang mana ayatnya? Yang mana? Bisa. Iya ayatnya yang mana? Biar saya buka di sini. Yang mana? Ya saya lupa lah. Katanya murtadnya gara-gara Quran gak konsisten. Saya tanya ayatnya lupa. Gimana sih bang? Jangan-jangan abang lupa punya kelamin bang? Saya kan murtad tapi bukan di Kristen. Oh, murtad bukan di Kristen. Dulunya kan Islam kata abang. Iya, tapi sekarang saya udah nggak punya agama, udah nggak percaya agama sekarang. Iya kan, Akang, saya tanya murtadnya abang gara-gara apa? Gara-gara itu sebagian kecil. Tapi zaman sekarang. Abang murtad. Zaman sekarang udah nggak relevan itu sholat 5 waktu tuh. Oh, kenapa bang? Harusnya berapa waktu bang? Ya 1 hari aja sehari gitu. Oh, kayak di gereja gitu, seminggu sekali gitu. Sehari. Loh, terus kenapa abang masuk Kristen yang ibadahnya seminggu sekali? Siapa yang masuk Kristen? Siapa bilang saya masuk Kristen? Nah, terus abang masuk mana? Nggak ada, belum ada.
Akang, dia kan murtad. Oke. Tayamum itu kalau kumur-kumur berapa kali? Mana ada tayamum kumur-kumur? Ada. Siapa bilang? Ayo. Emang bisa? Binatang yang mati dicekik dan Bukan, nggak jelas suaranya, nggak pakai handset, cantik. Sujud sahwi dilakukan kapan? Apa sih nggak jelas suaranya? Tadi gua pelan-pelan sama gua kedengeran. Sekarang sama Bunda Nora yang teriak-teriak kedengeran. Gimana sih? Aduh, bener nih. Ini lu itu mengikuti Paulus itu bener-bener ya cerdik, licik seperti ular. Siapa Paulus? Nggak kenal saya Paulus. Sujud sahwi dilakukan pada waktu kapan? Buka HP satunya dia tuh. Enggak. Aku mau ngambil handset dulu, nggak jelas suaramu. Alah. Kamu bukan agama Kristen berarti ya? Bukan. Itu aja dia dengar. Ya bentar. Satu menit ngambil handset. Udah lah, kau cari di Google. Udah gak ada lagi cerita. Dia bukan murtad ya, bukan murtad. Bukan. Dia tahu tayamum itu gak ada, tapi dia tidak tahu sujud sahwi itu apa. Si Benny dinaikkan aja, Akang. Apa? Naik aja. Ini Naikkan aja, kan ada Bang si Zuma. Agatha ya. Ya, itu ada Bang Zuma nanti. Halo, kenapa aku diturunin kayak suara? Udah Bang Zuma, udah Zuma. Halo, selamat sore. Sore. Sore Bang. Sore, Bang Benny. Apa kabar Bang Ben? Tes, dengar nggak? Bang Benny. Puji Tuhan saya baik. Iya, oke, syukur. Alhamdulillah kita memuji Tuhan. Saudari Benny, kalau sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, hubungannya dengan orang-orang di luar Yahudi apa? Taurat yang mana, Bang? Kok Taurat yang mana? Taurat itu cuma satu yang datang kepada Nabi Musa. Nah, inilah Kristen. Lidahnya itu pintar kayak lidah ular. Diturunkan Taurat yang diturunkan Allah. Iya. Atau turun Ya, diturunkan kepada Nabi Musa. Cuma ada satu Taurat dong ya. Yang datang kepada Nabi Musa. Ya. Nah, itu kalau di dalamnya ada kebenaran, Lalu? apa hubungannya dengan orang di luar Yahudi? Apa hubungannya kebenaran dalam Kalau Taurat menurut itu? Abang apa?
Ya, kebenaran Kalau di menurut luar Bang Zuma apa Bang Zuma? kebenaran hukum Taurat itu berlaku hanya untuk kaum Yahudi, kaum Israel saja. Gak ada hubungannya dengan di luar Yahudi. Itu Tak ada hubungannya. Gimana? Lalu kenapa dalam Al-Maidah 546 Allah mengatakan kami membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan kitab Injil, dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk untuk kaum Israel. Untuk kaum Israel. Taurat itu datang memberi petunjuk, memberi kebenaran, cahaya kepada kaum Bani Israel saja. Jadi pertanyaan saya. Berarti ada kebenaran di dalamnya, iya, karena yang nurunkan Allah kepada Israel. Ada kebenaran kepada Bani Israel. Mungkin diturunkan Allah itu kan yang pertanyaannya apa hubungannya ketika ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Apa hubungannya dengan orang di luar Bani Israel kebenaran itu? Hubungannya dari Abraham. Ya kalau lari ke Abraham. Karena kalian juga mengikuti milah Abraham. Tidak ada hubungannya milah Abraham dengan Taurat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, hukum yang datang kepada Bani Israel itu tidak berlaku kepada nenek moyang mereka dan tidak berlaku kepada orang setelah mereka. Itu hanya berlaku untuk mereka saja. Ulangan 5, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkatalah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini, yang hidup pada hari ini, kita semua yang masih hidup ini. Jadi hukum Taurat itu hanya mengikat kepada mereka yang hidup pada zaman itu, menurut Musa. Nah, pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, apakah ada kaitannya, apakah ada hubungannya dengan orang di luar Bani Israel? Ya tentu ada, karena Muslim juga. Kok jadinya ke Muslim? Tuhannya membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Kok jadinya ke Muslim? Muslim tidak mengambil terjemahan kitab Taurat untuk dijadikan sebagai buku atau kitab dalam agamanya. Yang menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi kan Kristen. Milah Ibrahim itu sunat itu kan sunat Ibrahim itu bukan di Taurat. Ibrahim sudah sunat jauh sebelum ada Taurat. Gak ada hubungannya, jangan ke situ. Yang jadi permasalahan sekarang ini, dengar. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Anda menggunakan hukum Taurat itu hanya sebagai pakaian untuk menutupi ajaran pagan Anda. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Diambil untuk menutupi agama pagan Roma. Iya. Maka lahirlah agama Kristen Katolik. Iya. Nanti bertelur tuh, beranak-beranak cucu tuh, sampai kepada Advent dan seterusnya. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya tak ada hubungannya dengan Kristen. Hukum Taurat itu diambil hanya untuk untuk dipakai nyamar-nyamar sebagai Bani Israel, padahal tidak ada hubungannya. Makanya tadi adik saya memberi pilihan sesuai dengan data di dalam Galatia 2 nomor 21. Di situ diterangkan, jikalau aku tidak menolak kasih karunia, katanya. Sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Makanya Paulus itu datang menjual Kristus sebenarnya. Jadi maksud dari Paulus itu, karena yang diajarkan Paulus itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel, yang ada di Galatia sana, maka Paulus mendoktrin mereka. Hei Bani Israel yang ada di Galatia, sebenarnya hukum Taurat yang kau pernah dengarkan dari nenek moyangmu itu sudah tak berguna. Yang berguna sekarang itu adalah kematian Kristus. Maka lepaskanlah semua hukum Taurat itu, karena dalam hukum Taurat itu tidak ada kebenaran.
Kalau kalian masih mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka Kristen sejati adalah tidak menggunakan lagi hukum Taurat sedikit pun, tetapi murni melakukan semua doktrin dan dogma yang sekaitan dengan kematian Kristus. Itu yang harus kalian pahami. Kami orang Islam sudah bosan melihat tipuan-tipuan kalian. Kami umat Islam sudah bosan melihat penyamaran-penyamaran kalian. Boleh gantian, jangan panjangan. Nah, silakan. Kamu ikut Taurat atau ikut kematian Kristus? Saya ikut Kristus. Nah, gitu dong. Harus jelas. Lalu saya tanya, apa hubungan Taurat dengan Muslim? Lah, tidak ada dalam Islam. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka sia-sialah hukum Taurat itu nggak ada di Islam. Maka dengan adanya kemudian Nabi Isa tidak jadi disalib, maka batal Taurat tidak ada. Justru di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum yang mengikat Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 ayat 145. Hukum Taurat hanya milik kaum Israel saja. Itu Al-Quran yang mengatakan. Dan hukum Taurat itu ketika didatangkan kepada Nabi Musa, imam wa rahmah. Wa min qablihi kitabu Musa, imam wa rahmah. Ketetapan yang datang kepada Musa adalah petunjuk dan rahmat bagi kaumnya Bani Israel. Al-Quran membenarkan itu. Lalu tidak mengambil, tidak menjadi... Tidak mengatakan bahwa dengan matinya Nabi Isa maka hukum Taurat itu batal. Nggak ada kayak gitu. Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu, hukum Taurat itu kan termasuk benar gantian lah. Jangan biar kita dapat poinnya. Ya gantian, makanya aku diam. Kau sensitif, kau lagi haid ya. Silakan. Dia nggak haid lagi bang, udah menopause. Makanya kita gantian. Sekali kamu terima Kristus, sekali kau terima Kristus, jangan kau sebut-sebut lagi Taurat, karena Taurat itu tak ada hubungannya dengan kalian. Gak ada sedikit pun. Hukum Taurat itu seluruhnya milik kepunyaan Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Jadi sepenuhnya kalian ini adalah kelompok lain, kelompok di luar Israel yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itulah kalian. Nah mungkin kalian memandang, pendahulu-pendahulu kalian memandang bahwa ini kalau saya jual makhluk kuburan ini tanpa ada tempelan dari hukum Taurat, ya ini nggak laku nanti ini. Karena sasaran tembak pertama kali Paulus mengajarkan Kristus yang keluar dari kubur itu adalah orang-orang Yahudi juga. Bukan orang non-Yahudi. Ali Imran 3 ayat 93. Ya kenapa? Menanya dong. 3 ayat 93. Bentar deh. Kenapa? Katakan, bentar, saya bacakan. Katakanlah Muhammad, bawalah Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Kalau kamu mau jadi orang benar, Allah bilang sama Muhammad, baca Taurat. Anda salah. Kenapa itu. kamu Jadi begini diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran. Tidak begitu cara membahas Quran. Itu bukan surah Paulus. Al-Quran itu harus kaidah ilmu. Tidak hanya dengan memahami sesuai dengan pendapat sendiri. Dengarkan dulu. Kullu ta'am kana hillal li bani Israel illa ma harram Israel ala nafsi min qabli an tunazzala Taurah. Kul fa'tu bit Taurah fatluha in kuntum sadiqin. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Bani Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Itu betul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Nah sekarang apakah mereka orang benar? Bukan. Jangankan membaca Taurat, untuk menunjukkan kitab Taurat di zaman Nabi Muhammad saja sudah tak ada. Apalagi di zaman sekarang. Itu perintah. Katakan kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad. Tapi masih dibaca. Berarti mana dibaca? Mana disuruh baca kalau ada. Disuruh baca kalau ada. Kul fa'tu bi'at-Taurah bit-Taurah fatsluha in kuntum sadiqin. Mana ada maka bacalah Taurat itu. Maka bacalah Taurat itu wahai Nabi Muhammad. Bahlulnya minta ampun. Perintahnya
kepada begini, sama seperti ketika saya mengatakan kepadamu, hei Beni, jika kau adalah orang yang benar, silakan kau baca Taurat. Nah, bagaimana kau bisa membaca Taurat? Sementara Taurat itu tak ada. Hah? Apa? Loh, jadi apa yang dibaca? Lalu ya sama sekarang kalau sama sekarang kalau saya suruh kamu, saya suruh kamu sekarang, hei Beni, jika kau orang benar, baca Taurat itu. Jika kau orang benar, silakan kau baca. Ada Taurat kau ingin baca, ada Tauratnya yang mau dibaca. Nggak ada. Ini kan karena kau itu orang tidak benar lagi. Nggak ngerti dia. Kau nggak ngerti, orang Yahudi itu sudah tidak memiliki kitab Torah. Makanya dikatakan jika kau orang benar baca Tauratmu. Nah mana Tauratmu itu? Nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Karena kau memang bukan orang benar. Katanya lihat dengar. Pakai buka kamera menunjukkan ke saya lagi. Sekarang saya suruh kamu, saya suruh kau sekarang, bacalah Taurat itu jika kamu orang benar, wahai Beni. Ayo baca. Mana Tauratnya? Ada Taurat. Mana? Tanya sama aku. Ini kan kata Allah. Kata Allah kan ini, kata Muhammad. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat itu. Artinya kalau dibawa, berarti ada Ya ampun. Ya ampun. Lalu kenapa Bang Zul bilang Tauratnya udah nggak ada? Ya Allah ya Karim. Bahlulnya minta ampun. Udah menopos Bang. Ini ucapan Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah untuk ditanyakan kepada ahli Taurat, tuyul. Astagfirullahaladzim. Bukan Nabi Muhammad disuruh baca Taurat. Nabi Muhammad diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kepada Bani Israel agar Bani Israel itu membacakan Taurat sekiranya mereka orang-orang yang benar. Begitu toples. Inilah sok-sokan mau bahas terjemahan Al-Quran pun masih belepotan, apalagi Al-Qurannya. Mau nanya Cuma. Sebentar, saya sapa dulu yang lain yang masuk. Ini manusia ya? Manusia Bang, tapi jadian. Halo Tasya. Ido. Kambing. Oh kok kambing? Yalah. Ido, halo Ido. Oh alah. Silakan kambing. Coba jelasin dulu surat Al-Haqqah ayat 17. Kenapa lah ini? Dia ngaku dia murtad 30 tahun dia orang murtad itu karena dia sudah paham Islam, makanya dia tinggalkan Islam. Coba kau pahamkan saya Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 17 itu. Silakan. Iya, katanya Tuhan tuh tidak berwujud ya, tapi kenapa dia digendong malaikat gitu loh? Ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Kamu buka aja suratnya. Kamu ngerti nggak? Kalau di dalam kitabmu itu Tuhanmu pernah datang menggunakan kursi roda. Itu di dalam Tuhan Al-Quran. Siapa? Saya gak punya Tuhan. Oh ya sudah, kau dibawa. Ngapain kau di sini? Gak cocok binatang di sini. Dijawab dulu. Nggak bisa. Enak aja. Binatang kok diskusi dengan manusia. Pret. Yang Islam jangan dulu minta naik ya. Yang Islam. Takutnya nanti ke atas. Aduh. Tidak masalah Ji. Nek mau ke lagi yang lain nih. Kerap musiki mulut no. Nek mau cepat. Halo Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja kakak. Tolong nak kakak sebentar. Silakan. Pengen sekali. Ini aduh fans berat ini sama Bang Zuma. Bang Zuma. Siap. Salam kenal Bang dari Kalimantan Timur ya Bang ya.
Wes mantap sekali, Masya Allah. Gimana kabarnya Danau Toba? Keruh airnya atau masih jernih? Adanya Amazon bang di sini bang, tidak ada Danau Toba bang. Oh iya, sorry. Bang, jangan bosan-bosan menyampaikan kebenaran bang ya. Siap 86 dari belakang bang. Betul, baik bang, baik. Siap. Berat saya pokoknya bang. Alhamdulillah sahabatku, saudaraku, barakallahu fiik. Sehat selalu bang. Siap. Sama aja itu yang menghujat nabi-nabi kita itu bang ya. Baik, kita seling gunting abangku. Siap. Iya, terima kasih ya kakak ya. Makasih. Pokoknya bangga lah bisa ngobrol sama Bang Zuma langsung ini. Ya Allah. Siap. Makasih banyak ya Bang Zuma ya. Kebetulan Bang Zuma. Ya Allah. Iya bang. Makasih semuanya. Makasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang minta naik tolong Kristen, kalau mau say hello nanti aja dulu ya. Ya. Tadi Cantik belum apa-apa turun dia. Saya nggak tahu bang, saya nggak ada turunkan bang. Oh, namanya bagus. Batam ya kan? Nah ini, Mak Cantik Batam kenapa turun tadi Mak? Syukur, Arayu, Sarun, Daeng. Oh ini kalau udah Daeng itu udah lah. Daeng Pabila, Bang, kalau ada penyalipan jangan dulu naik bang. Syukur, Sarus, Daeng, Deng Tonji, nih Uncle, Sarung, Amak kalian gimana, bosku? Halo bang, Sarun? Oh, tak ada. Uncle, halo Uncle. Iya Kak Nora. Ya bang, selamat sore, agama apa? Sorry Kak Nora, saya agama Islam, tapi pengen dengar aja boleh nggak? Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum bang, salam kita ya bang. Waalaikumsalam, saya dengar aja ya. Saya senang mendengar ceramahnya Bang Zuma soalnya. Oh, nggak bilang, saya ngefans sekali sama abang. Nggak, doanya bang. Nggak bang. Intinya jangan diturunin ya. Saya pengen dengar ceramahnya Bang Zuma ya. Wah bang, jangan diturunin. Jangan diturunin yang lain bagaimana bang? Nggak boleh kayak gitu. Kan ada kamar lain tuh, alamak. Oke bang, makasih ya bang. Abang kita dari Medan berarti ini, alamak. Ini kayaknya di negara mana bang? Saya dari Aceh. Iya, sementara sekarang tinggal di Jakarta. Oh iya. Masya Allah. Halawa, ya di mute dulu bang. Kalau tidak saya turunkan nanti bang. Halawa. Ya. Halawa. Selamat sore bang. Agama apa bang? Selamat sore. Ya. Sore bang. Dari mana Ki? Dari Protestan. Nah, Protestan. Kita dengar tadi apa yang kusampaikan bosku? Dengar. Iya. Nah, bagaimana tanggapan tak? Nah, di situ saya membaca dari Ulangan 5, Ulangan 33, hukum yang datang kepada Bani Israel itu ya punyanya Bani Israel, bukan punyanya kakeknya Bani Israel, bukan juga orang-orang yang setelahnya. Berarti betul-betul tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Karena orang Kristen ini jangankan moyangnya Israel, ya, keturunan Israel saja tidak. Sementara hukum Taurat itu hanya kepunyaan orang Israel saja. Nah, sedangkan ada pilihan, nakasih ki Paulus toh, nah bilang begini, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-siami kematiannya Kristus. Jadi antara dua ini, Kristen harus menyatakan sikap, memilih kematian Kristus atau masuk menyamar menjadi pengikut Nabi Musa. Nah itu, jadi jangan diambil dua-duanya, karena ketetapan dalam kitabnya Yahudi masih tertulis di terjemahannya yang saudara pakai. Nah bagaimana menurut saudara itu? Saya sendiri sebagai muslim pusing nggak lihat Bagaimana bosku? Dia
Iya, sama-sama. Sulawesi pinggir. Ya silakan Bang Halawa. Ya Bang, saya juga sudah tahu itu semua, bahkan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku bagi Kristen gitu. Dan saya sudah tidak mempercayai Kristen sebenarnya Bang, itu masalahnya. Hah? Sudah Jadi tidak percaya Protestan. Mau jadi kemana ini? Belum tahu Bang, belum tahu. Saya mau nanya aja Bang, untuk memastikan. Ya Allah ya Karim. Untuk memastikan gitu, mau nanya. Jadi sudah nggak percaya Kristus? Sudah nggak percaya Bang. Saya hanya memastikan aja Bang. Allahu Akbar. Mau bertanya aja sama Abang gitu. Tentang Oh iya silakan. Yesus ini Tuhan gitu. Oh iya silakan. Apakah ada satu perkataan Yesus kalau dia itu Tuhan? Itu aja yang saya tanya Bang. Karena saya mencari beberapa, saya sudah mencari di Alkitab sendiri, nggak ada sama sekali gitu. Bible. Bible, iya. Iya, memang nggak ada. Memang satu kata. Adapun iya. Tadinya apa? Protestan? Iya, Protestan Bang. Oh siap. Saya orang Nias Bang, orang Nias. Jadi Marga apa ya sama dengan Dinda Nora juga. Halawa. Enak aja. Saya bukan Nias. Abang yang bilang katanya Halawa itu apa? Sulawesi. Makanya saya tanya Sulawesi. Nias, saya Halawa. Oh, kenapa pakai logat Makassar Bang Zuma? Biar rindu ya. Jadi Bang Halawa gimana? Kalau sudah ragu-ragu di Kristen. Di dalam bahasa Aram, Yesus itu kan diindikasikan menggunakan bahasa Aram. Kau menyebut aku guru dan tuan. Ya, Rabam Wamaran, artinya guru dan tuan. Bukan Eloah, bukan Elohim, tapi Maran. Kalau Maran itu kan artinya Mar itu Tuhan, bukan Tuhan. Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel, kau menyebut aku guru dan tuan. Tuan sini junjungan. Dan memang betul, akulah Tuan. Tuan apa? Tuan yang diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala untuk kepada Bani Israel. Makanya dikatakan hidup kekal itu adalah ketika mereka mengenal aku adalah Tuan, Maran. Sebagai Mar, sebagai Kurios, sebagai Tuan atau yang dirasulkan pada saat itu kepada Bani Israel. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, skala prioritas Yesus harus dikenal sebagai manusia yang diutus Tuhan kepada Bani Israel. Dan itu iman kami Bang. Dalam Al-Quran surah As-Sab, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu, membenarkan kitab Torah yang datang sebelumku dan memberikan pesan dari ilahi akan datangnya sosok Nabi yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi aku Nabi Isa ini adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajarkan kembali kepada mereka hukum Torah, lalu memberi kabar gembira akan datangnya seorang penghibur lain yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Apakah ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang Yahudi terbukti benar mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir? Ya, berarti Al-Quran terbukti benar adanya. Seperti itu. Silakan Bang.
Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Saya hanya memperkuat aja gitu. Iya. Jadi memang tidak mungkin seorang nabi, tidak mungkin seorang Mesias, manusia suci pilihan Tuhan, datang ke Bani Israel mengajarkan yang tidak diajarkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Anak di situ dalam tradisi Yahudi adalah hamba. Hamba yang lengket, yang dekat, yang intim dengan Bapa. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kudu wajib percaya kepada Yesus. Hei Yesus, iyam nyai, Anda siapa? Saya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Percaya gak nggak? Percaya. Kalau percaya selamat. Itu. Silakan Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Cuma mau nanya itu aja Bang. Jangan Iya. tanya lagi. Udah itu aja dulu, ini ada kerjaan gitu. Oh. Cuma kan selewat aja kebetulan barusan gitu. Karena ada saya baca adakah kebenaran dalam Taurat. Nah, memang saya sudah tahu itu. Mantap. Masya Allah. Kristen memang nggak ada kebenaran untuk dalam Taurat. Karena Paulus sendiri sudah membatalkan itu semua. Mantap sekali. Tanda-tanda syahadat ini. Terima kasih ya. Siap saudaraku. Masya Allah. Ya, selamat sore Bang. Sore saudara Halawa. Hati-hati di jalan Dik. Oke, siap Bang. Jangan lama-lama Ki. Jangkit lama-lama, jangkit putar kikinya belakangan di depan. Jangan ki lama-lama. Jangan meki lama-lama. Ini saya di Jakarta sekarang. Satu Jakarta nanti mau kuajari logat Makassar. Jadi hari ini orang di Makassar dialek Jakarta. Saya di Jakarta mau ngajarin orang Jakarta dialek Makassar. Biar tukaran tempat. Tukaran dialek. Baru orang Makassar pakai bahasa Jakarta. Sini. Bagaimana itu? Mangga kanggo. Gampang. Kanggo dan Geser lu. Gue mau cadok di sini. Gitu. Gue mau mempo di sini. Geser lu. Gimana lo Makassar diganti dengan Jakarta ganti apa ya? Nanti giliran dalam kelas gurunya bertanya pakai dialek Jakarta tuh anak-anak sekolah di Makassar nanti ya. Ayo murid-muridku, tolong perhatian kepada Bapak Guru. Iya Pak Guru, tolong jelaskan apa-apa mua yang dimaksud dengan ilmu ekosistem. Kacau. Apa-apa mua? Coba diterangkan anak-anak sekalian apa-apa mua yang dimaksud dengan jaring-jaringan ekosistem. Nah, gitu nanti. Jadi ada pergantian dialek. Karena saya di Jakarta ini kan memberikan pembelajaran bahasa dialek bahasa Makassar pada masyarakat setempat. Tadi saya turun di lobi apartemen, teman-teman di bawah sapam langsung bilang, "Selamat siang bosku, apa kareba?" Mulailah, ya kan ya. Udah mulai security di lobi itu di bawah sudah tahu orang Makassar Bang Suma. Lucu aja sih Bang, tapi memang kalaupun juga begitu Bang, kalau pas pada waktu marah itu akan keluar logatnya masing-masing.